Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu guru hebat, selamat datang dan selamat malam dalam acara EduTalk Bright Future Start from Teacher. Webinar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2022. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, pada malam hari ini izinkanlah saya Wisnu Dwion untuk menyapa selamat malam dan selamat datang kepada yang terhormat Head of Social Engagement Astra, Bapak Trianto, yang kami hormati Senior Consultant Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Ibu Stin Matakupan, yang kami hormati Guru SMK PGRI 2 Ponorogo selaku peraih juara 1 Lomba Inovasi Karya Guru Astra atau Lingkar 2021 kategori SMK, Bapak Agus Priyadi, serta Bapak Ibu guru hebat, ayah bunda, orang tua anak, dan seluruh sahabat anak Indonesia yang telah bergabung di acara hari ini. Mengawali kegiatan pada malam hari ini untuk menambah rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, demi kelancaran acara kita pada malam hari ini dan juga untuk mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Bapak Ibu, sebelum memulai, kami juga turut berduka atas musibah bencana alam gempa bumi yang terjadi di Cianjur. Kami berharap dan juga berdoa semoga seluruh warga Cianjur diberikan kekuatan dan juga ketabahan dari kejadian ini. Amin. Bapak Ibu guru hebat SMK di seluruh Indonesia, perlu saya informasikan bahwa EduTalk ini merupakan salah satu acara talk show yang diadakan oleh Astra sebagai upaya Astra bergerak bersama masyarakat, khususnya Bapak Ibu guru hebat serta ayah bunda orang tua anak dalam dunia pendidikan. Nah, di malam hari ini akan bergabung pula bersama kita dalam sesi EduTalk nanti atau talk show narasumber-narasumber hebat. Yang pertama ada narasumber dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Dan kemudian selanjutnya pemenang juara 1 Lingkar 2021 kategori SMK. Namun sebelum itu, saya ingin menyapa kembali dan mengucapkan selamat datang. Pastinya ini Bapak Ibu guru hebat SMK sudah datang dari berbagai daerah ya. Ada yang datang dari Jakarta, ada yang datang dari Bandung, ada yang datang dari Medan, Horas, dari Sumatera Barat, Jayapura, Kalimantan, Om Swastiastu, Bali, Makassar, dan tentunya masih banyak lagi pastinya Bapak Ibu yang akan bergabung bersama di YouTube channel Guru Hebat Astra. Ini menjadi satu kesempatan yang sangat berharga Bapak Ibu, karena di tengah kita
menjalankan semuanya serba daring, tapi kita bisa bersatu berkumpul bersama untuk sama-sama belajar dan pastinya mendengarkan berbagai macam pengalaman dan inspirasi dari narasumber-narasumber kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para pembicara EduTalk pada pagi hari ini, yang saya cintai Bapak Ibu guru yang berbahagia serta tamu undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Selamat datang di EduTalk yang diselenggarakan oleh Astra, yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Guru. Jadi Astra sebagai salah satu perusahaan yang peduli dalam pengembangan masyarakat di Indonesia selalu ingin berkontribusi melalui CSR-nya yang 4 pilar, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan kewirausahaan. Salah satu pilar kita yaitu pendidikan ini mencoba untuk menjangkau semua lini dari PAUD, SD, kemudian SMP, SMA, SMK hingga perguruan tinggi. Nah, kegiatan EduTalk ini diselenggarakan dalam rangka satu, memperingati Hari Guru Nasional. Yang kedua adalah akan dilakukan juga pemberian penghargaan kepada SMK binaan dan PAUD binaan yang berprestasi tentunya. Dan yang ketiga adalah memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu guru mengenai hal-hal terkait dengan pengembangan pendidikan, terutama dari pakar-pakar yang ahli di bidang pendidikan ini. Nah, kami berharap acara EduTalk ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu guru dan tamu undangan serta hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, agar dapat menambah cara kita belajar maupun cara kita memberikan pelajaran kepada orang lain maupun murid kita. Semoga acara ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua, memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia dan masyarakat sekitar kita. Terima kasih. Saya mungkin tidak terlalu banyak menyampaikan hal. Semoga acara ini sukses dan memberikan kegunaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Trianto selaku Head of Social Engagement Astra atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu guru hebat serta ayah bunda orang tua anak dan juga seluruh siswa-siswi se-Indonesia, tanpa menunggu lama lagi, mari kita dengarkan sesi talk show dalam EduTalk dengan tema Bright Future Start from Teacher dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2022. Nah, seperti yang saya sudah mention di awal nih Bapak Ibu guru hebat, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan juga keren. Yang satu berasal dari Pusat Studi Pendidikan dan juga Kebijakan. Kemudian satunya lagi ini merupakan pemenang juara 1 Lingkar Astra tahun 2021 kategori SMK. Kalau gitu langsung saja kita menyapa, sudah bergabung bersama kita di sini ada Ibu Stin Matakupan, Senior Konsultan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Selamat malam Ibu Stin. Selamat malam Mas Wisnu, selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat, senang sekali bisa ketemu ini. Kami juga senang sekali Ibu Stin berkenan bertemu nih malam-malam begini ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Iya, baik, iya. Satunya lagi ada Bapak Agus Paryadi, juara 1 Lomba Inovasi Karya atau Lingkar Astra tahun 2021 dari SMK PGRI 2 Ponorogo. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mas Wisnu, Wistin, selamat malam. Selamat malam untuk di seluruh Indonesia. Ponorogo cerah ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ibu Stin dan juga Pak Agus, sedikit menginformasikan Bapak Ibu guru hebat, ini izin Ibu Stin dan juga Pak Agus, saya ingin memperkenalkan sedikit lebih dalam Ibu Stin dan juga Pak Agus kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Jadi Ibu Stin ini merupakan senior konsultan dari Pusat Studi Pendidikan dan juga Kebijakan Bapak Ibu guru hebat. Beliau juga pernah menjadi dosen, kemudian juga menjadi guru di Sekolah Ciputra dan juga volunteer Caretakers of Environment International. Jadi tentunya Ibu Stin ini dalam dunia pendidikan ini sudah mencicipi asam garam kehidupannya ya Bu ya.
Cukup pengalamannya untuk bisa dibagikan begitu. Kemudian yang satu lagi narasumber yang nggak kalah kece ini adalah Pak Agus Paryadi dari SMK 2 PGRI Ponorogo, di mana beliau adalah juara 1 peraih Lomba Lingkar Astra tahun 2021 untuk kategori SMK. Kemudian Pak Agus ini bersama dengan rekan-rekan Bapak Ibu guru dari SMK 2 PGRI Ponorogo juga berhasil meraih bintang 5 di Astra Internasional, di mana SMK 2 PGRI Ponorogo ini terpilih menjadi sekolah showcase atau sekolah rujukan Astra. Jadi ini keren banget, Pak Agus juga pasti sudah banyak mendalami dunia pendidikan ya Pak ya, sampai terpilih menjadi sekolah rujukan dari Astra. Tentunya narasumber 2 ini keren sekali dan akan banyak bercerita hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan nih, Pak Agus dan juga Ibu Stin. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, Ibu Stin dan juga Pak Agus, yaitu Bright Future Start from Teacher. Jadi kita akan mulai obrolan kita di hari ini ya, bersama Bapak Ibu guru hebat. Nah, jadi nih Pak Agus dan juga Bu Stin memperingati momentum peringatan Hari Guru Nasional di tahun 2021. Ini tentunya Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia juga merasakan ya, ada berbagai macam perubahan, ada berbagai macam transformasi gitu ya dalam dunia pendidikan. Mengingat kemarin juga sempat kita mengalami COVID, kemudian juga teknologi yang kian maju, kian hadir gitu ya, membuat pasti banyak terobosan baru juga di dunia pendidikan. Nah, mengawali perbincangan kita di malam hari ini, kalau saya boleh tanya nih, menurut Ibu Stin dan juga Pak Agus, tapi saya mau ke Ibu Stin dulu. Gimana sih Bu melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini dari kacamata PSPK nih Bu? Ya, terima kasih banyak Mas Wisnu. Salam Bapak Ibu keren pada malam hari ini yang sudah hadir. Memang kalau bicara tentang pendidikan, maka ada banyak sekali perubahan yang perlu kita lakukan ya, karena ada juga perubahan yang terjadi dalam bidang teknologi, sosial, dan lingkungan yang seperti tadi dikatakan oleh Mas Wisnu dan juga menjadi concern Astra, yaitu misalnya teknologi, ada disrupsi teknologi ini ternyata berdampak pada semua sektor. Ya, misalnya sekarang sudah ada artificial intelligence, lalu big data di semua sektor, gitu ya. Lalu kemudian di bidang sosial budaya, kita tahu usia harapan hidup juga makin bertambah, ada migrasi, lalu juga ada banyak kebutuhan konsumen yang sekarang berubah, sekarang pada etika, privasi, dan kesehatan. Lalu kalau bidang lingkungan, kita tahu bahwa bahan bakar fosil yang makin berkurang, krisis air, perubahan iklim, ya ada banyak isu tentang lingkungan dan ini harus diantisipasi oleh dunia pendidikan. Dalam hal ini, maka OECD, ini satu lembaga internasional, memberikan rekomendasi Learning Compass, yaitu kerangka pembelajaran untuk membantu negara-negara memikirkan pembangunan kompetensi itu harus seperti apa ya, dilakukan di setiap ruang-ruang kelas, lalu juga yang harus dilakukan oleh guru agar negara maju dan sejahtera pada tahun 2030. Karena menurut OECD kesejahteraan itu bukan hanya tentang pekerjaan, pendapatan, dan perumahan, tapi lebih kepada kualitas hidup, keseimbangan hidup, pendidikan, ya, partisipasi publik, keamanan, jadi lebih kepada hal itu. Dan menurut OECD, agar masyarakat sejahtera pada tahun 2030, maka pembelajaran di kelas, di sekolah, itu perlu menekankan agar siswa belajar mencari dan menemukan arah mereka. Jadi mereka harus bertanggung jawab terhadap proses belajar dalam dirinya. Lalu dibantu oleh bimbingan dan interaksi dari guru, teman sebaya, orang tua, dan masyarakat, gitu ya, sebagai co-agent perubahan. Jadi agent perubahan itu justru ada pada siswa. Dengan hal ini, maka kompetensi inti yang perlu menjadi perhatian. Nah, pendidikan perlu mengidentifikasi kompetensi-kompetensi apa yang diperlukan, nilai-nilai apa, lalu kemampuan inti apa sih yang diperlukan.
Kemudian pembelajaran itu harus menjadi satu proses yang terus-menerus. Dan ini menjadi satu tanggung jawab buat semua. Dan kalau bicara tentang pendidikan Indonesia, kita tahu bahwa nilai PISA kita itu semua sudah kita ketahui ya, bahwa kita mengalami ketertinggalan gitu ya, karena kurang memadainya pendidikan pendidikan dasar dan menengah kita dalam bidang literasi, yaitu membaca, numerasi, dan juga sains. Yang ini misalnya menurut data PISA itu adalah hasil literasi kita 70% lebih rendah, di bawah kompetensi minimum 70%. Lalu kalau matematika, numerasi 71% berada di bawah kompetensi minimum. Lalu kalau di bidang sains itu ada kurang lebih 60% berada di bawah kompetensi minimum. Selain itu, saat ini juga ternyata kita juga mengalami masalah dalam hal perundungan. 41% siswa di Indonesia dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan. Ya, jadi ini seringkali perundungan tidak disadari gitu ya, bahwa itu adalah sudah perundungan, tapi menurut siswa atau menurut guru itu tidak aware gitu ya bahwa itu sudah terjadi perundungan. Itu bisa jadi penyebabnya. Lalu pola pikir yang berkembang bahwa hanya 29% siswa Indonesia yang mengatakan bahwa kepandaian itu sebagai sesuatu yang bisa berubah gitu ya. Jadi satu pola pikir yang berkembang itu sangat diperlukan. Nah, dari hal-hal ini kemudian juga ditambah dengan masalah pandemi gitu ya. Kita melihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat pandemi ini kondisi ini menjadi lebih parah gitu ya, bahwa ada 68 anak yang 68% anak yang mendapatkan akses pembelajaran dari rumah. Bayangkan anak Indonesia hanya 68%, gitu ya. Dan makin diperburuk karena proses pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian hasil penelitiannya Pusat Penelitian Kebijakan dan juga Inovasi pada tahun 2020 mengatakan bahwa di kelas awal hilangnya kemampuan belajar siswa dalam hal literasi dan numerasi sebelum dan selama pandemi ini setara dengan 5-6 bulan. Ya, setelah 12 bulan belajar di rumah. Gitu. Jadi hilangnya kemampuan itu kurang lebih 5-6 bulan ketertinggalannya. Nah, Bapak Ibu, ini satu hal yang menjadi tantangan buat kita, ya. Ada banyak hal yang perlu dilakukan. Tapi kita tetap semangat gitu ya, kita tetap ada upaya-upaya yang kita lakukan begitu untuk memperbaiki kualitas ini. Gitu. Terima kasih Mas Wisnu. Baik, terima kasih Ibu Stin. Jadi memang betul ya, ternyata transformasi ini banyak gitu ya. Banyak sekali transformasi dan perubahan yang terjadi di dunia pendidikan, dan ini menjadi tantangan kita bersama ya. Tidak hanya Bapak Ibu guru hebat, tapi kita sebagai pemangku kepentingan, bisa jadi masyarakat, pemerintah, dan hal-hal terkait di bidang pendidikan ini juga menjadi tanggung jawab kita semua begitu Ibu Stin ya. Baik, terima kasih Ibu Stin. Kalau dari Pak Agus sendiri, ketika menjadi guru hebat gitu ya di lapangan, bertemu dengan para siswa khususnya gitu ya secara langsung, ini bagaimana Pak kondisi pendidikan saat sekarang ini gitu ya, dengan banyaknya transformasi yang kita juga mungkin tidak berekspektasi ini akan terjadi begitu cepat gitu ya, tapi harus kita hadapi bersama. Seperti apa nih Pak Agus? Baik, terima kasih Mas Wisnu. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga besar SMK PGRI Ponorogo dan mewakili seluruh guru yang ada di Indonesia mengucapkan turut berbela-sungkawa dan berduka cita atas musibah bencana alam yang terjadi di Cianjur dan sekitarnya. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selamat malam Bapak guru hebat di seluruh Indonesia. Setelah saya mendengar tadi data dari yang disampaikan Bu Stin, kok ngeri sekali ternyata ya. Ini berkaitan dengan sepak terjang seorang guru, bagaimana menyiapkan siswa, menyiapkan murid
yang nantinya akan berkarir di jenjang berikutnya tentu tidak mudah karena karakter dari masing-masing siswa juga berbeda-beda. Oleh karena itu menurut saya pribadi terkait dengan situasi pendidikan di Indonesia saat ini, kita harus tetap semangat, harus tetap kerja keras. Kita yakin akan bisa karena sumber daya yang ada yang kita miliki sungguh luar biasa. Tentu guru-guru juga sudah mempunyai caranya sendiri-sendiri bagaimana untuk menyiapkan seluruh lulusan, terutama saya sendiri yang bergerak di bidang SMK, tentu akan bagaimana memikirkan dengan teman-teman yang di SMK, output itu benar-benar terserap ke dunia kerja dan dunia selanjutnya. Oleh karena itu, banyak hal yang harus kita siapkan. Kami berfokus pada karakter, karena hanya karakterlah yang akan bisa menyelamatkan anak-anak kita, akan memberikan taraf hidup lebih baik kepada anak-anak kita. Tentu ini tidak mudah karena hampir 2 tahun lebih mereka harus belajar dari rumah, harus belajar secara online. Sementara kalau kami yang di SMK tentu itu sedikit tidak masuk akal karena kami ini mengajarkan hal yang berbasic atau berdasarkan dengan praktek. Dan itu sungguh kesulitan yang tersendiri ketika kami harus bersama-sama dengan guru-guru yang lain di SMK menyiapkan anak itu harus tetap fight, harus tetap firm. Bagaimana mereka tetap bisa masuk ke jenjang berikutnya. Dan berikutnya terkait dengan teknologi yang masuk luar biasa. Ini juga menjadi titik konsentrasi kami bagaimana ini bisa berjalan berkesinambungan, berjalan bareng-bareng, bagaimana karakter tetap terjaga, teknologi tetap masuk dengan filter-filter yang sudah kita siapkan. Kalau boleh kami sampaikan, sebenarnya kalau bicara praktek, bicara teknis, itu kita bisa pelajari di Google istilahnya atau internet. Tapi kalau karakter kami kok belum menemukan. Google saya belum bisa mengajarkan itu. Oleh karena itu kami guru-guru yang ada di Indonesia untuk segera sadar diri karakter yang kita siapkan pada anak-anak kita biar mereka nanti bisa diterima oleh masyarakat, diterima oleh dunia usaha dan dunia industri. Kemudian pendahulu kita Ki Hajar Dewantara sudah memberikan landasan yang luar biasa menurut saya pribadi. Yang pertama adalah ing ngarso sung tulodo. Itu adalah bagaimana kita menjadi seorang guru di depan itu harus menjadi contoh. Contoh untuk siapa? Contoh untuk masyarakat, contoh untuk siswa, contoh untuk guru yang lain. Nah, saya nggak ngutip dari pendiri SMK PGRI Ponorogo menyampaikan bahwa contoh adalah bahasa yang mudah untuk dipahami. Nah ini harus ada di guru-guru kita karena ritme atau stylenya anak-anak kita sekarang itu lebih cenderung akan meniru apa yang dia lihat. Tadi sampaikan dengan Gustin, literasi kita sangat kurang. Dan saya meyakini itu karena kalau saya di lapangan melihat itu anak itu lebih suka melihat gambar daripada harus membaca. Itu linear banget dengan hasil di lapangan, betul sekali. Kemudian ing madya mangun karso itu era saat ini sesuai dengan tema Hari Guru. Hari Guru yang tahun ini adalah serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Nah, inilah saatnya kita untuk berinovasi. Bagaimana meng-create sebuah inovasi baru agar anak-anak kita biar tetap belajar, senang belajar. Tentu dari programnya Kementerian dan GSM Gerakan Sekolah Menyenangkan itu juga menjadi salah satu inovasi bagaimana anak-anak kita bisa menyerap ilmu yang menerima ilmu yang kita transfer daripada guru-guru kita. Tentu guru sebagai contoh tidak bisa menjadi orang yang paling benar. Semuanya belajar bareng-bareng. Tentu itu akan lebih mudah bisa masuk ke dunia anak. Terus yang berikutnya adalah anak SMK, anak SMA itu usianya rentangnya adalah 15 sampai 15. Dan kita setiap tahun bertambah usia kita. Jadi intinya adalah jangan bawa anak-anak kita untuk masuk ke dunia kita. Tapi kita harus masuk ke dunia mereka. Agar apa? Agar mereka nyampe secara pola pikir, secara logik, dan secara nalar. Itu yang mungkin bisa dipraktekkan di anak-anak kita karena anak-anak kita itu
bukan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan atau tidak bisa diarahkan, bisa. Cuman kita harus punya trik bagaimana untuk bisa mengarahkan mereka untuk menjadi giat belajar, giat bertanya, giat mengkritik, dan itu untuk kebaikan mereka. Tugas kita guru di SMK adalah menyiapkan, ibaratnya masakan, kita yang nyiapkan masakannya. Nanti yang studi, yang universitas itu yang akan menerima. Tentu kita sebagai juru masak harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan di luar. Mungkin itu, Mas Wisnu. Wah, menarik sekali ya nih Pak Agus dan Bustin bahasan kita di malam hari ini. Jadi memang ternyata apa yang terjadi gitu ya, apa yang terjadi di lapangan, kemudian apa yang terjadi dalam dunia pendidikan ini banyak sekali transformasi yang terjadi ya. Saya sedikit mengutip tadi kalau dari kata Pak Agus ya, contoh adalah bahasa yang mudah ditiru ya, itu dari pendiri SMK 2 Pak Geri Ponorogo. Ini menarik sekali ya, karena ternyata memang betul anak-anak di usia 15 sampai sekitar 18 ini sangat mudah gitu ya untuk melihat contoh yang dilakukan oleh guru. Dan tadi saya sempat mendengarkan gitu ya, bahwa Pak Agus bilang memang jangan bawa dunia anak itu masuk ke dunia Bapak Ibu guru, tapi kita yang bisa sama-sama belajar. Ini sepertinya transformasi yang cukup menarik dan cukup bagus gitu ya di dunia pendidikan ini, tapi yang saya garis bawahi seringkali ya, mungkin Bustin dan juga Pak Agus, terjadi ada gap gitu ya, di mana mungkin anak-anak ini sudah lebih banyak mendapatkan informasi, teknologinya sudah lebih terampil gitu ya dari Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, menanggapi terjadinya gap nih antara teknologi yang kian maju, kemudian dengan keterampilan mungkin yang dimiliki gitu ya sementara ini oleh Bapak Ibu guru, ini seperti apa nih tanggapan dari Ibu Stin? Iya, menarik sekali ya perbincangan kita pada malam hari ini. Memang guru ini memang dia juga perlu untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, perlu belajar terus, gitu ya. Tapi dalam konsep pendidikan ini bukan berarti kita juga tidak bisa belajar dari murid, gitu ya. Ini adalah satu proses yang bersama-sama dan tidak bisa dipungkiri bahwa guru untuk belajar ini menurut saya perlu belajar bersama-sama melalui komunitas belajar gitu ya. Jadi di sekolah itu guru-guru yang mengajar sama-sama dalam satu bidang studi misalnya, itu perlu duduk bersama paling tidak minimum gitu ya 1 minggu 1 kali 1 jam pelajaran aja untuk diskusi sama-sama apa yang menjadi kebutuhan belajar anak-anak gitu ya, tapi juga untuk belajar bersama-sama tentang apa yang harus mereka tingkatkan, termasuk dalam bidang teknologi begitu ya. Apa sih yang lagi tren, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan saya menggunakan teknologi dalam pembelajaran, apa kekurangan saya, apa yang harus saya lakukan, di mana bisa belajar dan bagaimana caranya. Menurut saya ada banyak hal ya, dan pemerintah juga sudah menyediakan kalau terkait dengan teknologi ini. Ada guru belajar dan berbagi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang sudah disiapkan platform-platformnya. Lalu juga ada platform Merdeka Mengajar. Di sini juga ada tempat di mana guru-guru bisa belajar secara mandiri. Ini penting sekali karena nggak mungkin kita hanya bergantung pada seminar atau workshop gitu ya, karena kesempatannya mungkin terbatas. Tapi belajar mandiri menjadi satu kunci dan belajar bersama dalam satu komunitas belajar. Begitu. Jadi ada berbagai macam sumber belajar yang sudah disediakan pemerintah itu, tapi juga yang penting menurut saya adalah komunitas belajar ini duduk bersama, diskusi bersama, belajar bersama, merencanakan pembelajaran bersama, melakukan refleksi bersama, dan lalu meningkatkan apa yang harus dilakukan untuk perbaikan pembelajarannya. Begitu, Mas Wisnu. Baik, semua murid, semua guru ya, Bustin ya? Iya, itu. Betul. Jadi ini mungkin salah satu, karena memang ada lagunya juga nih, semua murid, semua guru, dan mungkin juga menjadi salah satu refleksi nih Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, bahwa di era sekarang dengan banyaknya transformasi yang terjadi gitu ya, di bidang teknologi, socio-culture, dan lain sebagainya, ini saya setuju dengan yang dibilang oleh Bustin bahwa membentuk komunitas belajar di mana di sana ada ruang diskusi bersama siswa, kemudian ruang refleksi, ini menjadi satu terobosan baru ya yang bagus untuk dilakukan. Nah, kalau Pak Agus sendiri nih Pak, melihat ada banyaknya teknologi yang terjadi gitu ya masuk ke dalam dunia pendidikan,
Sementara mungkin ada teman-teman Bapak Ibu guru yang secara keterampilan mungkin belum sebanyak preferensinya sebanyak siswa. Ini seperti apa Pak yang terjadi di lapangan Pak Agus mengajar siswa-siswi yang ada di SMK PGRI 2 Ponorogo nih Pak? Baik, terima kasih Mas Wisnu. Yang pertama tentu adalah mindset daripada guru. Selama ini mungkin yang saya lihat di daerah teman-teman di bawah itu guru masih merasa paling pintar dan paling benar. Nah itu yang harus dirubah, karena belajar untuk saat ini sudah terbuka sekali, sudah open, tidak harus di sekolah. Apalagi anak-anak kita dengan gadget yang luar biasa canggih, mereka anak-anak sudah belajar duluan sebelum kita, malah tahu duluan sebelum kita. Nah kalau kita tetap bermindset bahwa guru paling pintar dan paling benar, nah itu yang jadi nanti kendala buat kita sendiri, bukan buat anak-anak. Anak-anak bisa, ngapain saya belajar di sini, saya sudah tahu dari sana. Nah itu. Nah untuk itu, karena kita harus benar-benar bisa menerima, istilahnya bukan kita ngajari kita paling benar, tapi harus bagaimana kita berkolaborasi. Tidak hanya dengan guru. Tadi Bu Siti, saya setuju sekali tadi sampaikan harus dengan kolaborasi dengan anak. Anak-anak, contoh saya ambil contoh mungkin anak yang suka video, itu ngambil video hal-hal kaidah dalam video, mereka lebih paham daripada kita. Dan itu bisa kita jadikan masukan, jadikan referensi untuk kita bisa meningkatkan pengetahuan kita tentang membuat video misalnya. Anak-anak yang di teknik alat berat misalnya di jurusan di sekolah kita, mereka tentang alat berat, tentang kuota, tentang apa, mereka lebih tahu duluan. Dan kadang-kadang dia lebih punya usaha di rumah itu sudah lebih maju dari punya kita. Dia ke sekolah cuma untuk menggugurkan kewajiban terhadap jasa itu saja. Nah kita juga bisa belajar dari situ. Kenapa? Kenapa kita harus menutup diri bahwa kita merasa paling pintar, paling benar? Nah itu yang mungkin nanti menghambat kita. Yang pertama itu tentang mindset dan cara pandang terhadap guru merasa paling pintar dan benar itu sedikit-sedikit harus dikurangi. Artinya bahwa nanti biar kita tidak terhalang oleh mindset kita guna untuk mengatur sesuatu yang baru, tidak harus dari yang senior kita, itu bisa dari junior kita, anak-anak kita. Itu terbuka sekali, apalagi di era yang seperti ini, semua bisa membaca, semua bisa melihat, semua bisa mengakses. Tentu itu tidak menutup kemungkinan anak lebih dulu tahu daripada kita. Nah, yang kedua adalah tadi kolaborasi. Kolaborasi adalah satu cara yang mungkin satu inovasi ya. Dulu kalau kita belajar itu belajar sendiri, nanti kita kalkulasi sendiri, kita kira-kira sendiri seperti ini. Tapi dengan kolaborasi kita membuka diri bagi kita untuk keluar, juga bagi untuk masuk ke pemahaman kita. Tentu program dari pemerintah terkait dengan Merdeka Belajar itu sangat luar biasa, jadi menambah koleksi kita dalam mungkin referensi dalam belajar dan bagaimana menyikapi keadaan yang terus berubah dan sangat cepat sekali. Mungkin itu Mas Yusuf. Oke, baik, menarik sekali ya. Jadi memang perubahan mindset seiring dengan transformasi pendidikan yang kian terjadi, cara pandang kita terhadap hal-hal baru juga ini harus berubah ya, Pak Agus ya. Kurang lebih begitu. Ini saya mau mengingatkan nih Bapak Ibu guru hebat di rumah, mungkin di sebelah kanan kiri kalau misalnya ada meja mungkin boleh menyediakan pisang goreng ya atau teh hangat ya biar obrolannya semakin seru dan menarik nih. Karena ini menarik banget ngobrol bareng sama Bu Stin dan juga Pak Agus. Oke Pak Agus, tadi menarik banget cara-cara pandang kita sebagai guru utamanya ini pun harus bergeser ya, harus berubah, harus menyesuaikan kurang lebih dengan transformasi yang terjadi. Nah saya pengen tanya dong dengan Pak Agus, mungkin boleh nih Pak Agus berikan contoh atau misalnya praktik-praktik baik yang dilakukan oleh Pak Agus sendiri di lapangan bersama siswa-siswinya seperti apa Pak dalam mengajar? Ada terobosan baru, inovasi baru yang dilakukan oleh Pak Agus nih seperti apa dalam hal mengajar anak-anak di masa sekarang ini Pak? Baik, terima kasih Mas Wisnu. Di sekolah kami itu ada namanya, ini saya sharing ya ini ya. Ini boleh saya Pak, silakan. Ada namanya tugas akhir Pak. Itu untuk anak kelas 12 dan itu sudah kami laksanakan tahun ini sudah tahun ke-6. Itu adalah memberikan tanggung jawab secara penuh kepada siswa untuk bisa menyampaikan kompetensinya sesuai dengan jurusannya di masyarakat. Jadi penilai daripada kemampuan kompetensinya adalah bukan guru, bukan nilai yang jadi acuan, tapi indikatornya adalah kepuasan daripada masyarakat. Saya ambil contoh adalah di teknik alat berat.
teknik alat berat kami itu belajar tentang bagaimana menservis diesel yang ada di petani. Tugas akhirnya adalah mereka melakukan servis gratis di petani, satu anak 3 unit. Mulai dari awal dia menyusun proposal, mulai dia mengajukan ke Kapoktan, mulai dia permisi ke Pak Kepala Desa, kemudian ke petani langsung, bagaimana tutur katanya untuk bisa proposalnya diterima, bagaimana dia menjalin komunikasi untuk janjian kapan servis dilaksanakan. Itu kita laksanakan untuk pertama mengaplikasikan kompetensi yang sudah didapat di sekolah. Tentu kalau hanya nilai, kami sendiri merasa itu kurang. Karena apa? Karena kalau nilai nanti tidak begitu objektif, nanti cenderung ke subjektif kalau menurut kami. Oleh karena itu kami tambah untuk bisa aplikasi di luar, bisa mempraktekkan keahliannya di masyarakat. Nanti yang menilai siapa? Nilainya adalah masyarakat. Kemudian di hari H, guru hanya mendampingi siswa ini untuk melaksanakan kegiatan servisnya di lapangan. Mereka akan berkomunikasi, mereka akan menyampaikan kepada petaninya, Pak, ini dieselnya seperti ini, kita servis seperti ini. Akhirnya apa? Di akhir servis, anak-anak mengatakan, Bapak kalau ada kekurangan atau mungkin kendala ketika dinyalakan diesel unitnya dan ada masalah, monggo segera hubungi kami, ini nomor telepon kami. Nah, hal-hal seperti ini mungkin akan menjadi hal baru untuk anak-anak kita, biar apa? Biar kompetensi mereka yang nilai adalah masyarakat. Tentu nanti kepercayaan masyarakat terhadap dunia SMK juga akan meningkat. Oh, anak SMK itu ternyata juga bisa melakukan ini. Ini gratis. Ini bisa membantu kita di masyarakat. Jadi anak-anak harus terjun ke lapangan langsung untuk melakukan itu. Tidak perlu petaninya bawa dieselnya ke sekolah kami, tidak. Kami yang terjun ke masyarakat. Karena apa? Karena kami tahu kepercayaan masyarakatlah yang akan menjadikan pendidikan itu menjadi sustain, ya, jadi tetap berlangsung. Nah, yang berikutnya adalah ini untuk menjaga terkait dengan stakeholder yang ada di sekolah. Ada masyarakat, ada yang siswa dan ada guru. Mudah-mudahan dengan best practice seperti ini, dunia pendidikan di Indonesia akan semakin mendapat kepercayaan di masyarakat dan khususnya di dunia SMK, karena ini juga menjadi hal baik bagi mereka. Mereka tahu sendiri kualitas kita. Kalaupun ada yang kurang, mereka akan langsung komplain dan itu menjadi masukan bagi kita untuk menjadi lebih baik. Mungkin itu Mas Yusuf. Baik, Pak Agus, menarik sekali ya. Ternyata memang bisa terimplementasikan secara langsung di tengah masyarakat ya dengan best practice yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu inovasi ya di sekolah Bapak Ibu guru gitu ya, atau nanti mungkin bisa disesuaikan kembali gitu Pak Agus ya dengan hal-hal penyesuaian yang akan ada di sekolah Bapak Ibu guru hebat sekalian. Saya sekarang mau berlanjut ke Bu Isti nih. Tadi menanggapi pembicaraan dari Pak Agus, sungguh menarik ya. Ada interkoneksi yang terjadi antara siswa-siswi yang belajar langsung turun ke lapangan dan terjun ke masyarakat dan dinilai oleh masyarakat gitu. Selama ini kita mungkin selalu melihat bahwa penilaian itu hanya datang dari sekolah, tapi ternyata kebermanfaatan dari proses pendidikan ini juga bisa terjadi penilaiannya dari masyarakat. Nah, apakah mungkin tidak sih Bu, sebetulnya kurikulum atau indikator-indikator penilaian ini pun ikut berubah dan bertransformasi seiring dengan perilaku sosiokultur yang terjadi di tengah masyarakat gitu ya. Dan jikapun harus bertransformasi atau menyesuaikan hal-hal tersebut, itu sejauh apa Bu gitu agar tidak mungkin menabrak rules atau guide-guide yang memang sudah ada seperti itu Bu. Iya. Terima kasih banyak Mas Wisnu dan Pak Agus, luar biasa ya pengalaman yang diberikan pada murid-murid, pada para peserta didik. Menurut saya itu sangat memungkinkan gitu ya, karena kalau kita bicara tentang merdeka belajar gitu ya, maka ini kan menggalang upaya dari semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Itu ya, dari mulai kebijakan sampai penyelenggaraan. Lalu ada pepatah juga yang mengatakan it takes a village to raise a child. Jadi memang kita justru membutuhkan anak-anak. Kalau dalam anak-anak ini untuk belajar,
dari masyarakat. Kita sangat membutuhkan para praktisi. Praktisi ini bisa jadi ya tadi para petani tadi gitu ya. Kita justru ingin anak-anak belajar langsung dari mereka. Tadi kalau kita merujuk kepada yang learning Kopaska tadi kan anak-anak akan diminta untuk mencari dan menemukan arah mereka sendiri. Ya, oleh sebab itu justru mereka harus berinteraksi dan di bawah bimbingan dari masyarakat, guru, bahkan juga teman sebaya. Dan bicara masyarakat ini jadi apa aja gitu ya, siapapun akan menjadi guru bagi peserta didik kita. Dan bagaimana penilaiannya? Ini sekarang justru kita ingin supaya banyak penilaian yang asesmen gitu ya, asesmen formatif yang itu yang adalah yang dilakukan terus-menerus. Jadi kalau tadi siswa Pak Agus memberikan proposal gitu ya, dinilai anak melakukan refleksi terhadap proposal yang disusun, mendapat tanggapan dari guru, dia lalu berdasarkan hasil refleksinya dia perbaiki. Begitu ya, itulah proses asesmen. Kemudian dia akan merencanakan lagi, oke, dengan input yang ada dari kepala sekolah, dari guru-guru, dari teman sebaya, saya harus bikin apa. Intinya dia perbaiki dan dia lakukan. Begitu, lalu dia lakukan refleksi lagi. Terus lalu dia, saya mau bikin yang ini. Oh, saya menemukan bahwa saya senang nih kalau memperbaiki alat-alat. Berarti saya akan meningkatkan talenta saya dalam bidang ini. Saya mau belajar ini. Nah, inilah yang dikatakan bahwa dia proses mencari dan menemukan arahnya, mencari talenta-talentanya, bakat-bakatnya gitu ya yang ada pada diri dia. Ini menjadi sangat penting dan asesmennya menjadi sangat memungkinkan karena asesmen itu bukan hanya asesmen yang tertulis gitu ya, ulangan, tapi dalam pembelajaran itulah terjadi proses asesmen ini. Dan asesmen ini lagi-lagi bukan hanya dinilai oleh guru. Guru bukan satu-satunya, gitu ya. Tapi para siswa juga bisa melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Dia juga bisa dapat feedback dari rekan-rekan sebayanya. Dan tadi dengan para petani, maka para petani pun bisa memberikan feedback. Mereka sangat jago loh di lapangan. Justru kita, anak-anak kita perlu belajar dari mereka. Kita perlu belajar dari mereka. Jadi kalau seperti yang Ki Hajar Dewantara bilang bahwa anak-anak itu harus hidup tumbuh sesuai kodratnya, nah kita gali lah supaya apa sih kodratnya anak ini. Dan kita tuntun, kita rawat, kita tuntun tumbuhnya kodrat-kodrat tersebut. Begitu, Mas. Waduh, luar biasa sekali nih. Saya mendadak menjadi fansnya dari Bustin dan juga Pak Agus nih, Pak. Karena menarik sekali, betul-betul menarik. Ini membuka saya wawasan baru tentang bagaimana akhirnya mungkin peserta didik, anak didik, ini bisa mencari jalan mereka sendiri tentunya dengan arahan kita gitu ya, sebagai mungkin Bapak Ibu guru gitu ya, sebagai orang-orang yang sudah terjun di lapangan, tadi seperti para petani dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu guru hebat juga tetap berada di sini, karena kita masih banyak akan ngobrol dan juga berbincang dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih. Di sesi ini narasumbernya keren banget, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Nah, ngobrolin soal tadi, saya menarik dengan perkataan dari Bustin, bahwa anak-anak memang harus mencari kodratnya ya. Tadi sedikit sepatah kata dari Ki Hajar Dewantara gitu. Anak-anak harus mampu mencari kodratnya sendiri, begitu kurang lebih ya, Bustin. Nah, tentunya perlu nih dukungan dari Bapak Ibu guru di sekolah ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan ini untuk bisa mengarahkan anak-anak tersebut. Nah, artinya memang guru ini merupakan salah satu tonggak lah gitu ya untuk cerahnya masa depan pendidikan di Indonesia. Nah, bagaimana nih tanggapan Ibu Stin dan juga Pak Agus mengenai guru ini menjadi ujung tombak atau menjadi salah satu tonggak cerahnya masa depan pendidikan di Indonesia? Boleh saya lempar dulu ke Pak Agus nih, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Ini sesuai dengan yang Ki Hajar Dewantara sampaikan di Ing Madya Mangunkarso, bagaimana kita bisa berinovasi, kemudian dilanjut dengan tuturi handanya ini, bagaimana kita di belakang bisa harus mensupport apa? Mensupport anak-anak tetap berkarya, tetap berinovasi untuk berkarya lebih bagus lagi. Tentu
kami juga bisa menyadari karena tidak semua lulusan atau output yang kami proses itu semuanya ingin bekerja di perusahaan, tidak. Karena ada beberapa yang pengen jadi TNI, pengen jadi polisi, pengen kuliah. Ada yang di luar itu juga ada. Misalnya saya tidak ingin yang itu, Pak. Saya pengen yang lain apa? Saya pengen berwirausaha. Nah, ini harus kita respon seperti apa nanti, apa yang bisa kita siapkan. Tentu dengan selaras dengan dunia yang sudah begitu maju dengan teknologi, kita belajar untuk menyiapkan platform untuk mereka. Jadi di tempat kami sudah menyiapkan sebuah aplikasi dari mereka ada di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tentu kemarin ketika saya berjuang di Lingkar tentang inovasi itu sedikit flashback itu tentang PKL secara mandiri. Jadi kita bikin aplikasi tentu dengan teman-teman kolaborasi dari jurusan rekayasa perangkat lunak, anak-anak juga dilibatkan kita untuk memetakan atau mendapatkan masalah-masalah apa seperti apa yang mereka hadapi, kita kumpulkan, kita jadikan suatu bahan untuk men-create atau menciptakan sebuah inovasi yang untuk menanggulangi masalah tersebut. Tentu setelah nanti mereka lulus, kami juga sudah menyiapkan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi kita namakan bisa, karena kami yakin SMK itu bisa. Tidak ada SMK yang tidak bisa. Tentu ini untuk mewadahi anak-anak yang tidak kepingin kerja di industri, anak-anak yang tidak ingin melanjutkan kuliah, anak-anak yang tidak ingin melanjutkan ke TNI atau Polri. Mereka ingin berwirausaha. Wadahnya apa? Wadahnya ada sebuah aplikasi yang nanti kompetensi mereka tidak akan selesai setelah mereka lulus. Ketika mereka sudah lulus, mereka bisa menggunakan aplikasi ini untuk mendapatkan penghasilan. Karena ada beberapa anak itu yang sudah sampai kelas 3 SMA itu, maksudnya sudah SMK itu sudah, Pak, saya sudah pusing, Pak, saya pengen bekerja, Pak. Sudah pikiran sudah selesai kerja, nggak pengen yang lain. Nah ini yang anak-anak seperti ini akan kita apakan? Ya kita sudah akan sediakan aplikasi, pakai aplikasi ini untuk bekerja, monggo. Nah itulah salah satu wujud daripada support kami, artinya dukungan itu tidak hanya untuk mereka yang sedang aktif di kelas, tapi ketika mereka lulus kita juga harus bertanggung jawab. Ini anak yang lulus ini mau dikemanakan ini? Kalau kita sudah ada platform dan dua aplikasi, ini platformnya, ini pilihannya, monggo. Semua kita serahkan ke anak. Tadi sampaikan sama Bu Stin bahwa biar anak yang menentukan arahnya itu mau kemana. Kita kasih pilihan 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekian. Silakan dipilih sesuai dengan yang anak-anak mungkin sesuaikan dengan karakternya, sesuaikan dengan kemauannya dan sesuai dengan kemampuannya. Mungkin itu Mas Wisnu. Baik Pak Agus, jadi memang betul ya, menjadi guru itu adalah sebuah tanggung jawab besar di mana memang akan menentukan juga gitu masa depan pendidikan khususnya dan juga masa depan Indonesia, karena guru itu tidak hanya selepas sekolah kemudian siswanya selesai, guru juga selesai, tapi ternyata sepanjang hayat pun akan jadi guru ya Pak Agus ya. Ya. Baik, Bu Stin sendiri gimana nih Bu, respon atau tanggapan bahwa guru merupakan tonggak cerahnya masa depan pendidikan di Indonesia, seperti apa nih Bu? Iya, bagi saya ini satu peran yang berat, tapi saya percaya kalau Tuhan memberikan kita guru-guru ini bakat, talenta, kemampuan untuk menjadi guru, maka pasti akan diberikan kekuatan juga. Jadi kita ini guru nih orang-orang yang terpilih gitu ya, pendidik ini orang-orang yang terpilih. Itu karena bayangkan kita melihat anak itu satu demi satu, begitu ya. Kalau dia, kata Ki Hajar Dewantara, kalau dia jagung, biarkan dia jadi jagung. Kalau dia padi, biarkan jadi padi. Kalau padi varietasnya A, biarkan dia jadi varietas A. Jangan dipaksa jadi varietas B atau suruh jadi jagung, gitu ya. Nah, inilah peran guru menjadi sangat penting karena dia perlu memperhatikan kompetensi setiap peserta didiknya. Lalu memastikan bahwa setiap anak ini belajarnya secara bermakna, mendalam, dan menyenangkan, memberikan keleluasaan kepada mereka. Ini yang agak sulit. Jadi kita harus berusaha pelan-pelan gitu ya, sampai setiap anak mencapai kompetensinya.
lalu menjaga supaya kita tidak fokusnya pada produknya, tapi proses belajarnya. Gitu. Kadang kita guru seringkali gemes gitu ya, anaknya membuat kesalahan dan kita ingin supaya cepat, supaya posternya cepat jadi, supaya mesin yang diperbaiki cepat baik begitu ya, kerusakannya cepat dapat diperbaiki. Padahal ada prosesnya. Biarkan anak menemukan sendiri di mana kesalahannya. Itu dia proses yang menantang, karena guru harus menahan diri kan untuk segera tidak turun tangan, tapi mendampingi anak dalam proses belajarnya sehingga dia menemukan sendiri. Dia tahu di mana kesalahannya, lalu dia memperbaiki, dan dia menemukan bahwa dia harus bikin apa. Nah, pembelajaran seperti ini menjadi satu pembelajaran yang lebih relevan dan interaktif. Tentunya tadi yang Pak Agus sudah katakan, bahwa menyediakan berbagai macam sarana, berbagai macam peluang pada anak-anak untuk belajar. Itu menjadi sangat penting. Nah, kembali lagi bagaimana peran guru, bagi saya disinilah kuncinya, titiknya di mana guru menjadi pemeran penting untuk menjadikan anak-anak kita menjadi subjek dalam pembelajaran. Anak-anak kita yang menentukan di mana dia akan berada pada masa depan nanti. Anak-anak kita yang menentukan dia mau jadi apa, tapi dia tidak akan bisa tahu dia akan mau jadi apa kalau kita tidak fasilitasi untuk dia menemukan minat, bakat, dan kompetensi mereka. Gitu. Jadi justru peran guru menjadi sangat-sangat luar biasa dan penting. Ya, saya mau ngucapin selamat nih buat guru-guru hebat di seluruh Indonesia ya, karena terpilih mengemban gitu ya tanggung jawab yang sangat mulia sekali gitu ya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Ini Pak Agus juga gemes gak sih Pak? Tadi kalau kata Busti nih gemes gitu ya kalau produknya nggak jadi-jadi. Padahal di situ tuh ada proses yang bisa kita maknai gitu sebagai sebuah proses dari kehidupan anak-anak gitu. Ikut gemes juga ya Pak kadang? Ya, jadi gini, kalau saya bisa ambil contoh ya, karena kalau kami di lapangan itu langsung ke contoh. Kalau gemesnya Gustin mungkin bisa kami gambarkan seperti ini. Anak-anak itu ada yang gemar sekali membolos, Pak. Membolos, Mas Wisnu. Jadi anak-anak itu sukanya alfa gitu. Jadi kalau di SMK kan, apalagi kami teknik ya, jadi rata-rata itu laki-laki gitu. Jadi selera bolosnya itu tinggi. Nah, ini kami gemes sekali. Kami sudah berbagai cara sampaikan. Kalau kamu bolos, ya, ini push up, ini, gini, dan sebagainya. Tidak mampan. Kita berinovasi. Seperti apa inovasinya ya? Inovasi yang nanti yang memberikan hukuman itu bukan hukuman secara fisik tapi sosial. Seperti apa? Kami akhirnya Pak Kepala Sekolah akhirnya mempunyai ide bahwa kelas yang alfanya paling banyak maka di hari Senin harus jadi petugas upacara. Ini kan sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Karena apa? Kami 5 hari kerja, Sabtu Minggu libur. Jadi kalau mereka Senin ada upacara, maka Sabtu Minggu mereka masuk ke latihan. Tentu akan menyita waktu mereka ketika harus liburan tapi harus masuk sekolah guna latihan upacara. Kalau mereka nggak berhasil dalam upacara dan mereka gagal dan itu dinilai tidak bagus, mereka minggu depan akan mengulangi. Nah, ini luar biasa efeknya. Karena apa? Karena yang mengingatkan anak itu bolos tidak hanya guru, tapi siapa? Teman satu kelasnya. Teman satu kelas akan mengingatkan, jangan nggak masuk, jangan masuk. Malah ada satu kelas itu yang membuat sistem denda. Agar apa? Agar kelasnya tidak jadi petugas upacara. Agar Sabtu Minggu biar jadi libur. Nah, ini luar biasa efeknya. Akhirnya turun. Nah, ketika turun dan semuanya masuk, guru yang ambil konsekuensinya. Guru jadi petugas upacara. Nggak apa-apa. Ini sebagai apresiasi anak yang sudah masuk, sudah bekerja keras, kolaborasi agar alfanya zero. Guru ambil tugas atau tanggung jawab jadi petugas upacara. Ini kembali kepada tadi contoh adalah bahasa yang sudah dipahami. Ketika kita memberikan kebijakan dan guru bisa menjadi bagian dari kebijakan itu, saya pun juga sama. Kalau kalian masuk terus tanpa alfa, kami petugas upacaranya. Mereka akan bergotong royong bagaimana gurunya jadi petugas upacara. Kami juga siap. Meskipun sampai hari ini kami belum jadi petugas upacara ya. Masih anak-anak kan ada 1, ada 2, tapi secara persentase sudah
jauh menurun dan itu sudah membudaya karena kami meyakini bahwa sesuatu itu harus dipaksa dulu. Ketika dipaksa akan menjadi biasa dan akhirnya jadi budaya. Budaya mengingatkan, budaya berkolaborasi. Bagaimana satu sekolah, satu kelas tidak alfa, akhirnya akan jadi kompetisi di antara kelas satu dan kelas lainnya. Kelas 1 akan merasa bangga jika alfanya 0. Kelas 1 akan bangga jika Sabtu Minggu dia tetap bisa liburan seperti yang lain. Nah, itu contoh-contoh konkret yang mungkin bisa jadi satu inovasi dilaksanakan di tempat lain, tapi juga menyesuaikan dengan situasi ya. Tentu ini yang ada di kami dan menurut kami sampai hari ini menjadi satu inovasi yang sangat berhasil dalam menekan jumlah alfa pada siswa kami. Mungkin itu Mas Wisnu. Dan ini juga ini ya Pak Agus ya, merupakan sebuah proses ya, proses belajar dan juga proses pendidikan bagi anak-anak dan juga peserta didik ya di dalamnya. Iya. Jadi anak-anak juga ambil tanggung jawab bagaimana nanti bisa berkomunikasi dengan temannya. Biasanya yang suka bolos itu kan gengnya di sekolah itu, gengnya di kelas itu. Itu biasanya dipingatkan susah. Tapi ketika mereka bersatu, karena tidak ingin malu di hadapan kelas yang lain, di hadapan guru-guru, mereka bagaimana caranya meredam yang satu ini. Akhirnya juga kalah yang satu. Kalau bersatu, dan ada juga yang sekelas itu bikin, kalau kamu nggak usah denda sekian. Mereka juga takut ternyata. Dan itu menjadi kebiasaan akhirnya karena kepaksa mereka masuk, akhirnya jadi kebiasaan mereka tidak bolos. Dan itu poinnya. Itu sebenarnya goalnya kan ada di situ. Tapi prosesnya ada tadi mulai dari beberapa, ada upacara, ada denda, dan lain sebagainya. Betul, wah ini luar biasa banget nih Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Ini mungkin bisa jadi satu preferensi baru ya untuk Bapak Ibu guru hebat yang mungkin secara di lapangan praktik langsung di sekolah Bapak Ibu juga menghadapi tantangan-tantangan hal serupa yang tentunya harus tetap ada juga penyesuaian di dalamnya ya Pak Agus dan juga Bu Stin. Nah, berbicara lebih lanjut nih, ini kalau kita ngomongin secara garis besar pendidikan, ini terutama di Indonesia, Mas Menteri selalu mencanangkan makna atau filosofi Merdeka Belajar ya, Bu Stin dan juga Pak Agus. Nah, saya pengen dong bertanya kalau dari perspektif Bu Stin dan juga Pak Agus ini memaknai sebuah filosofi gitu ya dari Merdeka Belajar ini seperti apa nih? Dari Bu Stin dulu, Bu. Silakan. Ya, ini filosofi yang dalam ya kalau bicara tentang Merdeka Belajar. Kalau dari sisi guru ini berarti adalah kemerdekaan bagi kita. Ini kemerdekaan bukan berarti bebas sebebasnya gitu, tapi ini adalah keleluasaan juga independen gitu ya bagi kita untuk mendesain proses pembelajarannya seperti apa, karena kita yang paling tahu untuk setiap peserta didik di dalam kelas kita gitu ya. Jadi guru-guru yang paling tahu inilah kemerdekaannya ada pada mengidentifikasi kemampuan awal anak, mengidentifikasi bagaimana mengembangkan kompetensi-kompetensi anak yang menjadi target dari satu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan juga bagaimana kita mendesain pembelajaran itu untuk mencapai kompetensi, bagaimana mengakses anak-anak, bekerja sama dengan anak-anak, dan memberikan mereka tanggung jawab, gitu ya. Bagaimana strateginya itu diserahkan pada guru. Anak tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Agus, anak-anak ini adalah yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya. Gitu. Jadi dia yang memiliki proses pembelajaran itu. Kita yang mendampingi, co-agent kalau katanya si OECD tadi dalam Learning Compass. Dan bagi anak-anak inilah kebebasan mereka untuk menemukan minat dan bakatnya. Dia ini adalah jagung varietas apa, padi varietas apa. Biarkan, kita justru memberikan kesempatan dia untuk menemukan potensi-potensi itu. Kalau tidak diberi kesempatan, dia tidak tahu dia punya bakat di mana. Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya ini adalah seorang punya bakat bermain musik, misalnya kalau tidak diberikan kesempatan dia untuk terus bermain musik atau menggali ide-ide yang lain, olahraga apa yang dia sukai, itu tidak akan dia tahu kalau dia punya bakat di bidang tersebut kalau dia tidak pernah mencobanya. Jadi inilah kemerdekaannya. Dan Merdeka Belajar ini juga berarti bahwa semua orang, ya semua pemangku kepentingan ini bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia.
Jadi semuanya ikut di rumah, ya. Jadi di orang tua, kita masyarakat, semua adalah guru bagi peserta didik kita. Tapi juga kita juga belajar dari mereka. Ya, terima Menarik kasih. sekali ya. Jadi artinya tanggung jawab pendidikan ini bukan lagi hanya ditujukan kepada guru semata ya Bu Stin ya. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama dalam proses Merdeka Belajar ini. Orang tua di rumah, kemudian juga masyarakat dan lingkungan, kemudian juga pemerintah, guru, perusahaan dan lain sebagainya turut menjadi penggerak gitu ya untuk kebijakan Merdeka Belajar ini begitu. Baik, kalau dari Pak Agus sendiri gimana nih Pak memaknai sebagai seorang guru gitu yang bertemu langsung dengan siswa-siswi, mengajar gitu, Merdeka Belajar ini seperti apa nih Pak Agus? Merdeka Belajar menurut saya sendiri adalah sebuah lingkungan atau mungkin situasi yang bisa nanti memberikan ruang gerak kepada guru dan siswa lebih luas lagi dalam hal apa, dalam belajar, dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi, dalam menunjukkan konsistensinya, menunjukkan kompetensinya. Jadi tidak hanya di sekolah anak itu bisa berkomunikasi dengan gurunya. Kalau dari sisi saya pribadi, dari sisi SMK PG 2 Ponorogo, jadi kami 24 jam untuk bisa melayani siswa kami dalam mungkin ketika di kelas mereka tidak punya keberanian untuk menyampaikan unek-uneknya. Akhirnya di luar kelas, di luar jam pelajaran, mereka melalui WA, melalui platform yang lain menyampaikan, Pak, saya begini, saya begini. Nah, sebagai guru, apa yang harus kita lakukan? Harus kita memberikan pelayanan kepada mereka. Kita tidak bisa ketika kita diinformasikan setelah jam pembelajaran, kita bilang, besok saja, atau jam pelajaran kita nggak bisa seperti itu. Sebagai pelayan, sebagai customer kita adalah anak-anak itu. Bagaimana kita menempatkan customer kita layani mereka dengan tulus hati, dengan maksimal, dengan paripurna, tentu mereka akan merasa nyaman, akan merasa mendapatkan tempat di gurunya, meskipun itu di luar jam sekolah mereka tetap mendapatkan akses untuk bisa berkomunikasi dengan gurunya. Nah, itu menurut saya adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar dan tentu tidak ada batasan untuk bisa mendapatkan ilmu, untuk bisa bertukar pikiran, baik itu dengan gurunya, baik itu dengan temannya, baik itu dengan stakeholder yang lain. Jadi tidak ada kebatasan hanya ada di sekolah. Karena menurut kami siswa adalah tadi customer saya sampaikan, dan secara kodrat customer itu lebih suka kalau mereka dimanusiakan. Contoh konkretnya adalah ketika kami berhadapan dengan anak-anak, sebisa mungkin saya sendiri akan memanggil namanya. Tidak Mas, tidak Mbak, tapi misalnya Siska, misalnya Budi, Mas Budi, Mbak Siska. Tentu mereka akan lebih ternyata Pak Guru kenal saya. Nah, dari situlah kedekatan emosional antara guru dan siswa itu lebih intens lagi, dan akhirnya dengan begitu dia akan merasa nyaman, dan dengan nyaman ini mereka akan bisa menerima apa yang akan kita sampaikan. Mungkin itu Mas Wisnu. Baik, artinya ada ruang bersama ya Pak, bersama tidak hanya dalam konteks belajar di sekolah, pendidikan, tapi juga hal-hal lainnya menyangkut siswa-siswi ini ya. Tadi saya suka nih dengan salah satu pendapat Pak Agus ya, bahwa sejatinya ketika kita bertemu dengan siswa seperti bertemu dengan customer, lebih senang dimanusiakan ya. Artinya memang proses pendidikan ini layaknya harus bisa memanusiakan manusia ya Pak ya. Akhirnya terjadi seperti itu. Ini menarik sekali. Bapak Ibu guru hebat, ini salah satu perbincangan yang cukup berat juga ya Pak ya ternyata ya. Banyak sekali bahasannya Hustin yang bisa kita pelajari bersama gitu ya. Tapi semoga ini bisa menjadi salah satu motivasi, energi baru untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin yang lebih ringan saja nih, Bu Hustin dan juga Pak Agus. Saya pengen nanya dong, kalau Bu Stin dan juga Pak Agus, ini kurang lebih Pak Agus deh. Dari Pak Agus dulu, kurang lebih menjadi guru ini sudah berapa lama Pak? Kalau saya sebenarnya berangkat dari orang industri, Mas. Dari saya background saya itu dulu di perhotelan kurang lebih 12 tahun. Dan terakhir sebagai front office manager dulu di sebuah hotel di Mojokerto. Setelah itu saya mendapat kesempatan untuk belajar ke luar negeri untuk S2, kemudian saya balik dari S2 itu muncul bukan pemikiran kalau harus menyiapkan masa depan itu harus dari generasi muda. Nah,
generasi muda yang berpengaruh itu siapa? Dari guru yang menyiapkan, yang memproses. Jadi saya berubah haluan setelah 12 tahun tetap tidak berkarir di perhotelan. Saya ke guru. Jadi 2019 saya menjadi guru di SMK. Kebetulan SMK PGRI 2 Ponorogo ini kan menjalin kerjasama dengan yang ada di Tianjin, Cina. Kemudian waktu itu saya penerjemahnya. Kemudian saya masuk di situ. Background saya bukan guru, background saya hanya seorang pelaku di perhotelan. Jadi tentu ini tidak mudah karena harus 180 derajat berubah secara dari yang dulu melayani sekarang tetap melayani tapi jadi guru. Nah, itu ilmu-ilmu yang saya dapat dari hotel perhotelan itu saya aplikasikan di anak-anak SMK. Salah satunya dari saya panggil namanya itu ilmu dari hotel itu. Kalau dipanggil namanya kan senang. Mungkin Mas Wisnu, Gustin, kalau ke hotel kan dipanggil Gusti, selamat pagi, selamat siang, seperti itu kan. Nah, itu kan senang kita. Ternyata ini kalau kita praktek ke anak-anak juga senang sama. Berarti artinya apa? Artinya ada beberapa hal positif yang bisa kita praktekkan atau kita implementasikan di dunia belajar, di dunia SMK ini. Jadi sampai hari ini saya sudah berjalan 4 tahun Mas Wisnu jadi guru dan luar biasa. Kalau tidak jadi guru nggak ketemu dengan orang-orang hebat seperti Gustin, Mas Wisnu dan teman-teman ini. Tapi ini luar biasa sekali ya, ternyata Pak Agus memang dari hati gitu ya, tulus untuk concern, punya punya mungkin call dari hati untuk jalan di bidang pendidikan. Ini luar biasa sekali Pak Agus, apresiasi besar untuk Pak Agus, keren. Kalau Busti nih di dunia pendidikan pasti juga sudah merasakan kan ya, dari menjadi guru, kemudian dosen, kemudian sekarang ada di PSPK. Ini sudah cukup lama juga ya. Kalau boleh tahu kurang lebih boleh cerita Bu, berapa lama kemudian mengapa akhirnya memilih jalan di dunia pendidikan gitu ya secara general untuk Ibu masuk ke dalamnya nih Bu, supaya mungkin bisa jadi motivasi nih buat Bapak Ibu guru hebat yang sedang menonton, yang tadinya mungkin energinya sudah mulai habis gitu, di-charge lagi nih dengan cerita-cerita Pak Agus dan juga Busti nih. Saya memang lahir dari keluarga guru begitu ya. Ayah saya dosen, tante dan om saya itu banyak yang jadi guru. Lalu sepupu-sepupu saya banyak yang jadi guru gitu. Tapi kemudian saya terinspirasi dari guru saya. Itu mengajarnya enak sekali gitu ya. Waktu itu pelajaran biologi, kemudian dia mengajak untuk melihat apa yang ada di lapangan, mengidentifikasi. Jadi belajarnya saat itu menyenangkan dan itu yang membuat saya ingin jadi guru. Jadi sejak kemudian saya akhir SMA gitu, saya udah mulai ngajar sebenarnya di gereja melalui sekolah minggu gitu ya, ngajar anak-anak kecil. Terus kuliah, lalu kemudian saya jadi guru SMP dan SMA. Kemudian saya juga terlibat di jejaring guru gitu ya, dan saya melihat kehidupan guru ini adalah sesuatu yang terus bergairah gitu ya. Setiap pagi kita bangun pasti ada semangat, mau ketemu murid, mau ketemu ini. Jadi ada sesuatu yang baru, dan di jaring guru ini saya belajar banyak. Oh, ternyata guru itu selalu senang berbagi dan belajar bersama begitu ya. Nah, dari situ kemudian saya juga melihat bahwa saya ingin mengajar bagaimana calon-calon guru. Pada saat saya mengajar di satu sekolah dan yang baik, kemudian saya melihat bagaimana sih pembelajaran yang seharusnya. Lalu saya berpikir, saya ingin mengajar guru-guru, maka saya jadi fasilitator pendidikan, kemudian saya jadi dosen, gitu ya. Kemudian saya juga melihat ada banyak yang bisa dikembangkan dari guru ini, dari pendidikan, dan ada kebijakan-kebijakannya yang menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Sayangnya untuk pemerhati atau peneliti tentang kebijakan pendidikan ternyata nggak banyak di Indonesia. Gitu. Nah, maka saya juga akhirnya ikut sampai saat ini menjadi bagian dari untuk kebijakan pendidikan peneliti dan juga praktisi pendidikan juga, tapi lalu ada kebijakan pendidikan, terutama adalah bagaimana implementasinya di lapangan ini melalui di PSPK tersebut. Gitu. Jadi memang ya dari kecil ya udah ada di dalam lingkungan guru. Aduh, luar biasa sekali ya. Berarti memang betul ya, nggak salah pilih nih Astra untuk menghadirkan Gustin dan juga Pak Agus ya, karena memang betul-betul tulus gitu ya, dari mengawali semuanya dari dunia pendidikan, kemudian kembali ke pendidikan untuk bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Apa sih Bu pengalaman yang paling berkesan nih selama Ibu dari dulu di dunia pendidikan sampai hari ini gitu?
Oh, yang paling berkesan adalah bertemu dengan murid-murid gitu ya, yang sekarang bekerja bersama-sama menjadi rekan kerja, atau saya belajar dari mereka. Saya pernah menghadiri satu konferensi internasional luar negeri. Begitu saya masuk ke ruangan, ternyata salah satu pembicara utamanya adalah dulu murid saya. Wah, itu rasanya aduh luar biasa gitu ya. Lalu ketemu murid saya yang menjadi seorang konsultan gizi. Lalu dia cerita, Bu, saya terinspirasi dari buku yang Ibu berikan waktu saya kelas 1 SMP. Waktu itu bukunya berjudul You Are What You Eat, begitu ya. Dia membaca buku itu dan dia terinspirasi dan dia sekarang jadi ahli nutrisi. Jadi saya memberikan satu warna gitu ya dalam kehidupan seseorang. Bagi saya itu adalah hal yang sangat berkesan dan itu selalu memberikan energi. Dan saya percaya saya ada sampai saat ini juga karena guru-guru saya yang luar biasa selama saya menjalankan pendidikan hingga saat ini, gitu. Wah, sebuah kebanggaan sekali ya Bu ya. Akhirnya bisa ketemu dengan yang dulu menjadi anak didik Ibu gitu ya. Kemudian bisa bersama-sama berkarir, bersama bertemu lagi, sudah menjadi orang yang memang sukses gitu. Itu pasti kebanggaan semua guru ketika bisa bertemu siswa-siswinya kembali. Wah, keren luar biasa. Kalau Pak Agus gimana nih Pak? Pengalaman berkesan selama menjadi guru dan juga banyak berkutat di bidang pendidikan ini seperti apa Pak? Kalau saya sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu banyak ya, belum banyak karena memang belum begitu lama. Tapi sudah beberapa hal yang mungkin bisa bikin saya terkesan terkait dengan guru, khususnya di SMK. Jadi kalau di waktu pembelajaran itu banyak sekali atau ketemu anak-anak yang berkarakter itu mungkin yang ada yang nakal, ada yang jengkelkan, ada yang ini. Tapi ketika kita bisa mengasih sebuah nasihat dan mereka masuk, dan mereka mungkin bisa sampai mengeluarkan air mata dan akhirnya bisa berubah. Dan yang lebih mengesankan ketika dia sudah lulus, kemudian saat hari raya atau lebaran ke rumah saya terus mengingatkan dulu saya yang ini Pak. Nah itu bagi saya sendiri sebagai seorang guru bikin terharu ya, bikin gimana gitu karena dia yang mendeklar dulu saya atas mungkin sarannya Pak Bapak atau Ibu yang lain, guru yang lain, akhirnya saya bisa sukses di sini Pak. Ini ucapan terima kasih saya bisa datang ke sini. Nah kata-kata seperti itu saya rasa tidak mungkin semua guru bisa mendapatkan ya, tapi kalau kita bisa mendapatkan kesempatan seperti itu tentu luar biasa. Artinya bukan materi yang kita inginkan dari anak-anak, tapi mungkin kalau ketika dia sukses, ketika dia berhasil, masih ingat kita lah minimal. Itu jadi sesuatu yang luar biasa bagi kita, karena kita sebagai guru hanya bisa mendoakan mereka untuk sukses. Apapun lah mereka kelakuannya di sekolah, mau yang pintar, mau yang nakal, mau yang apapun, semua kita doakan sama, semuanya sukses. Nah itu ketika mereka sudah sukses dan mungkin bisa di jalan lah mereka menyapa Pak Agus gitu. Ya Allah masih ingat, alhamdulillah. Menurutku saya juga sudah lupa itu siapa gitu. Saya dulu yang ini Pak, oh yang itu kamu gimana sehat, alhamdulillah. Nah itu sesuatu yang mungkin kecil bagi mereka, tapi mungkin luar biasa bagi kita sebagai guru. Mungkin itu Mas Yusuf. Aduh, saya jadi teringat sama guru-guru saya nih Pak, kalau udah gini. Jadi memang betulnya itu menjadi energi mungkin ya, energi positif, energi baru gitu untuk Bapak Ibu guru hebat juga nih. Mungkin yang selama ini berpikir bahwa saya hanya ngajar toh gitu, enggak. Ternyata Bapak Ibu sebetulnya sedang memupuk generasi penerus Indonesia. Bapak Ibu sedang memupuk pendidikan terbaik di Indonesia. Jadi tetap semangat Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu guru hebat berada ya. Oke, ini terakhir Bapak Ibu, Bustin dan juga Pak Agus, sebetulnya tentu masih ingin ya kita ngobrol lebih banyak, lebih jauh, tapi hari pun juga sudah semakin malam gitu ya. Jadi ini mungkin akan menjadi pertanyaan, akan menjadi hal yang terakhir. Mungkin Bustin dan juga Pak Agus bisa memberikan closing statement gitu ya, ataupun motivasi dan energi baru juga untuk Bapak Ibu guru hebat, terutama kita sedang memperingati Hari Guru Nasional di tahun 2022 ini. Boleh saya persilakan dari Pak Agus dulu Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Selamat Hari Guru.
mari tetap kita didik, kita bina, kita dampingi anak-anak kita untuk menuju kesuksesan, tentu dengan hal yang positif, dengan support yang luar biasa dari Bapak Ibu guru semuanya, dan yang terakhir kita kawal anak-anak kita dengan doa. Karena apa? Karena 1% dari doa itu bisa merubah semuanya, dan kita jadikan doa ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi anak kita. Kita biasakan saling mendoakan. Kita mendoakan anak kita, nanti anak kita akan mendoakan kita. Tentu itu akan terjadi keberlanjutan, dan hal ini akan menjadi sebuah tonggak bagi anak-anak kita menjadi peraih kesuksesan di masa depan. Mungkin itu Mas. Baik, terima kasih. Kebaikan berkelanjutan ya. 1% dari doa ini mampu merubah segalanya. Terima kasih Pak Agus. Bu Stin, silakan Ibu Stin. Iya, terima kasih. Dari saya sih, pendidikan ini adalah kunci sukses kehidupan seseorang, dan gurulah yang membuat dampaknya, gitu ya, yang membuat dampak kepada seseorang secara jangka panjang. Lalu saya ingat juga perkataan dari Malala Yousafzai, gitu ya, dia adalah seorang pejuang pendidikan, gitu. Dia bilang bahwa 1 buku, 1 pena, 1 anak, dan 1 orang guru dapat mengubah dunia, gitu ya. Jadi kita adalah orang-orang, guru-guru ini adalah orang-orang yang memberikan kontribusi pada masa depan kita, pada masa depan dunia kita. Jadi tanpa guru-guru, maka kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi pada masa depan kita. Tapi dengan adanya guru-guru yang berdedikasi seperti guru-guru hebat yang di bawah binaan Astra ini, saya percaya Indonesia akan menjadi pemain penting dalam kancah dunia ini, dan anak-anak kita akan menjadi kontributor terhadap satu perubahan positif di Indonesia dan juga di dunia ini, karena ada guru-guru yang ada di sini, guru-guru hebat di sini. Selamat Hari Guru. Terima kasih Mas Wisnu. Sama-sama Ibu Stin, 1 orang guru dapat mengubah dunia ya, bahwa pendidikan itu adalah kunci sukses dari kehidupan, dan guru ini adalah dampaknya ya. Terima kasih banyak Ibu Stin dan juga Pak Agus atas waktu malam harinya. Terima kasih banyak telah berkenan hadir dan juga berjumpa dengan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi Ibu Stin dan juga Pak Agus. Selamat malam. Selamat malam. Mas Wisnu, Pak Agus, dan Bapak Ibu hebat semua. Terima kasih Mas Wisnu, Bu Stin, dan semua guru yang ada di Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Stin dari PSPK dan juga Bapak Agus dari SMK PGRI 2 Ponorogo. Ternyata Bapak Ibu guru hebat SMK EduTalk malam hari ini, sesi talk show bersama Ibu Stin dan juga Pak Agus ini menambah banyak inspirasi, banyak energi positif, dan juga preferensi untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang nantinya bisa nih coba diimplementasikan atau diaplikasikan di masing-masing sekolah dengan penyesuaian yang tadi sudah kita bicarakan bersama. Baik, selanjutnya Bapak Ibu guru hebat dan juga siswa-siswi di seluruh Indonesia, tentunya apresiasi harus selalu diberikan untuk guru hebat di Indonesia berkat perjuangannya dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Nah, atas dasar hal tersebut, Astra turut membuat langkah nyata untuk merespon kontribusi luar biasa para guru hebat, khususnya di bidang sekolah menengah kejuruan di Indonesia dan melalui program SMK Bisa. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu guru hebat SMK yang telah terlibat dalam program SMK Bisa Bintang 5 tahun 2022. Namun, Dewan Juri tentu harus memilih nih Bapak Ibu yang terbaik dari berbagai SMK terbaik sebagai pemenang dari SMK Bisa Bintang 5 tahun 2022. Untuk itu, mari kita saksikan bersama. Inilah pengumuman 5 besar SMK Bisa Bintang 5 tahun 2022.
Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, apresiasi SMK Bisa atau Binaan Astra merupakan apresiasi tertinggi Astra yang diberikan kepada SMK Binaan Astra Group dengan capaian hasil nilai asesmen tertinggi setiap tahunnya. Melalui tayangan tadi, kami ucapkan selamat kepada 5 besar SMK Bisa Bintang 5 tahun 2022. Bapak Ibu, di momen Hari Guru Nasional 2022 ini, saya juga ingin memperkenalkan dan mengucapkan selamat tak hanya kepada guru hebat SMK, namun juga kepada Bunda Yanda, guru-guru PAUD di seluruh Indonesia, khususnya kepada Bunda Yanda Senyum Sahabat PAUD Astra atau Senyum Sapa Astra. Nah, Bapak Ibu sekalian, Senyum Sapa Astra ini merupakan salah satu bukti nyata di mana Astra memiliki concern terhadap dunia pendidikan sebagai kontribusi sosial Astra yang berkelanjutan. Senyum Sapa Astra ini adalah program pembinaan untuk PAUD dengan 8 kriteria pengembangan dan juga asesmen di dalamnya. Nah, oleh karenanya hingga saat ini ada beberapa PAUD binaan Astra yang sudah meraih prestasi pada klasifikasi tertentu mulai dari bintang 1, 2, dan juga 3 sesuai hasil asesmennya masing-masing. Untuk itu, mari kita saksikan bersama Bapak Ibu apresiasi 20 PAUD terbaik 2022 pendampingan akreditasi tahun 2023. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada 20 PAUD terbaik 2022 pendampingan akreditasi tahun 2023. Kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya dan juga terima kasih kepada Bunda Yanda PAUD yang telah mendapatkan apresiasi dari Astra. Tanpa terasa Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara webinar EduTalk dengan tema Bright Future Start from Teacher dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2022. Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, sekali lagi saya ingin menginformasikan, jangan lupa untuk follow sosial media kita di @1_Indonesia, @sahabatpaud.astra, dan juga @guruhebatsmk, serta subscribe, like, komen, dan juga share YouTube channel 1 Indonesia dan juga Guru Hebat Astra. Karena kedepannya kita juga akan mengadakan atau menyelenggarakan info-info webinar seperti ini.
Baik, pada akhirnya kita sampai juga pada akhir kegiatan hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh pengisi acara. Terima kasih saya sampaikan untuk seluruh narasumber. Ibu Stin dan juga Pak Agus tentunya kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat, ayah bunda, dan juga siswa-siswi di seluruh Indonesia. Saya Wisnu Dwion pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan dan juga terapkan 6M. Akhir kata, sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sampai berjumpa.